mengintegrasikan prinsip syariah dalam pemasaran inspirasi dari etika Rasulullah SAW untuk buruh migran Indonesia di Hong Kong. Baik, untuk Bapak kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana mengintegrasikan prinsip syariah dalam pemasaran. Karena saya di ekonomi ya, jadi saya sesuaikan dengan saya. Dengan dalam pemasaran dengan inspirasi dari etika Rasulullah SAW untuk buruh migran ya di Indonesia di Hong Kong. Tenaga kerja migran yang ada di Hong Kong ini sebenarnya sangat berdampak positif bagi ekonomi bangsa Indonesia melalui remitansi dan pengurangan pengangguran, karena di Indonesia pengangguran sangat banyak, sehingga terkenalnya kan kalau di Indonesia itu sekolahnya tinggi-tinggi tapi cari kerjanya susah gitu. Iya kan, kata ya. Nah itu, nah di situ makanya dari itu kita juga berperan penting dalam perekonomian dengan tujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam membantu menjaga daya saing ekonomi. Maka dari itu perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting untuk bisa memastikan kontribusi untuk berkelanjutan ya dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Jadi kalau bisa di sini ibu bekerja dan sebagainya, tetapi untuk dikirim uang ke kampung halaman, nah di situ bisa dimanfaatkan yang sesuai dengan syariah gitu ya, jadi lebih aman ya, barokah ya, dan tidak melakukan hal-hal yang akhirnya menimbulkan resah bagi yang memberikan. Lanjut next. Prinsipnya di sini adalah prinsip pemasaran syariah adalah panduan yang digunakan dalam kegiatan pemasaran yang berdasarkan ajaran Islam ya, supaya mempunyai tujuan memastikan bahwa semua kegiatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai etika ya, etika dan moral Islam ya. Nah berikut ini ada beberapa prinsip utama dalam pemasaran syariah. Next Mbak. Pertama, kejujuran ya. Ini mulai sebenarnya dari dulu udah ada ya sifat dari Rasulullah ya, kejujuran atau sidik ya dalam pemasaran syariah sangat penting untuk menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Jadi informasi yang disampaikan kepada konsumen dengan produk yang dijual itu memang benar-benar sesuai ya, jadi tidak nggak enak bilangnya enak ya, berkualitas padahal enggak. Nah ini ya, namanya orang jujur itu memang mungkin di awal-awal kita kok nggak dapat laba banyak dan sebagainya, pasti seperti itu, tapi nanti kan kita akan dipercaya. Kalau sudah dipercaya orang itu akhirnya rezeki itu akan mengalir terus ya, karena kita tidak pernah mengecewakan konsumen ya. Konsumen terpuaskan ya, terpuaskan dengan apa yang kita jual, bahkan merasa ya untung lah ya, untung. Jadi kalau Anda sudah senang kan biasanya saya belinya lewat si A saja, si B saja lah, itulah karena berarti sudah ada kejujuran. Lanjut Mbak. Adil ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan prinsip adil itu semua pihak baik penjual maupun pembeli ya harus mendapatkan haknya secara adil ya, dan tidak ada yang dirugikan. Artinya di sini misalkan menjual produk ya, misalkan barangnya mulai langka ya jangan terus dinaikkan. Biasanya seperti itu ya kita ya, supaya labanya banyak. Nah itu ya, itu yang kadang-kadang jadi tidak wajar ya. Yang selanjutnya dalam praktik bisnis tidak boleh eksploitatif ya, mengeksploitasi produk itu terlalu yang paling atau menjatuhkan
lawan ya, kok jangan pakai itu, jelek merek itu. Nah itu kan sama aja mengeksploitasi korban dirinya itu paling atau memanfaatkan situasi yang bisa merugikan salah satu pihak. Jadi namanya kita melakukan pemasaran syariah itu kita harus berkompetisi itu yang syariah. Jadi jangan saling menjatuhkan, menfitnah ya. Pokoknya produknya si A jelek, produk saya baik. Nah itu biasanya sering terjadi ya kalau sudah kompetitifnya itu tinggi. Lanjut Mas. Transparansi atau apa ya. Transparansi dalam pemasaran syariah berarti memberikan informasi yang jelas dan lengkap ya. Jadi kalau kita suatu produk itu biasanya kan kalau di lengkapi dengan embel-embel misalnya komposisinya apa aja dari bahan baku itu, halal atau enggak. Nah, itu penting kalau buat kita ya. Kayak kemarin kita mau nyari itu juga ada tulisan halal ya, ini bagaimana ini ya, itu sangat penting buat apalagi buat kita umat muslim ya yang ada di sini itu kan sangat penting. Komposisi apakah ada yang mengandung misalnya bahan pengawet terlalu sehingga membuat sakit dan sebagainya ya. Nah itu jadi ada kan sudah ada ketentuan yang masing-masing dari komposisi yang tentang MUI, kesehatan dan sebagainya. Jadi kalau memang kita bergerak di bidang produk ya otomatis produk itu bisa mendapatkan, kalau di Indonesia itu ada BRT ya, jadi seperti sudah disahkan oleh Dinas Kesehatan dan sebagainya, dicek bahwa produk itu tidak mengandung bakteri dan sebagainya, nah itu ya sehingga bisa dititip jualkan. Kalau di Indonesia ada Alfamart, toko-toko lain ya. Nah itu harus seperti itu ya. Jadi pemahaman ya. Jadi kita harus mempunyai. Jadi konsumen memiliki pemahaman yang jelas sebelum membuat satu keputusan pembelian. Jadi puas. Saya di sini ada beli itu bingung. Ini maaf ya, halal atau haram ya, karena tidak ada tulisannya. Padahal tidak ada dagingnya, tidak ada apa-apa kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Amanah atau dapat dipercaya. Nah di sini pemasar atau penjual ya harus menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh konsumen. Jangan sampai pada waktu pertama-tama jual itu baik, kalau sudah percaya Pak jadi jelek. Biasanya kualitasnya turun. Itu biasanya sering terjadi di teman-teman kita yang maksudnya yang biasanya tidak bisa menjaga kualitas ya. Baru untung sedikit sudah nggak mau kerja, karyawannya banyak, sehingga karyawannya banyak otomatis nggak mengontrol, kualitasnya turun akhirnya nggak berkembang malah kontrol. Biasanya seperti itu. Jadi quality controlnya itu biasanya menurun karena merasa sudah dapat dipercaya dan sebagainya. Terutama catering itu sering terjadi. Pertama enak, lama-lama kalah dengan kompetitor. Nah, tidak ada yang bisa menimbulkan ya. Jadi itu salah satu contoh ya. Jadi bagaimana kita harus dapat dipercaya. Ayo Mbak, lanjutkan Mbak. Nah, tanggung jawab ya. Di sini ada prinsip tanggung jawab bahwa penjual harus siap bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jadi jika terjadi masalah, misalkan pernah beberapa kasus ya sering orangnya pada keracunan, nah ya mungkin itulah salah satu contoh ya. Jadi kita harus bertanggung jawab, jangan saling saya cuma beli produknya dari si A, pada akhirnya kan, tapi kan tetap yang memberikan yang bertanggung jawab ya, karena proses produksi kan yang bertanggung jawab yang memproses untuk jual ya. Jadi tidak boleh saling menyalahkan, harus bertanggung jawab ya. Sehingga dengan bertanggung jawab tersebut, walaupun ada keluhan dari konsumen, kalau konsumen merasa terpuaskan dengan jawaban kita, saya kira konsumen tidak akan berpindah ya. Tapi kalau justru nggak ada jawaban, didiamkan sampai teriak-teriak, konsumennya ya hilang ya. Akan ibaratnya produk Anda tak akan dibeli lagi karena merasa tidak percaya.
merasa dibohongi, tidak datang dan sebagainya. Mbak, lanjut Mbak. Nah itu jadi tidak melakukan ini ya, tidak melakukan eksploitasi tadi ya. Yang dimaksud dengan tidak melakukan eksploitasi ya, dalam pemasaran syariah kegiatan yang melibatkan ketidakpastian berlebih atau galar atau perjudian ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi misalnya ya apa ya, sesuatu transaksi yang tidak jelas dan tidak ada spekulasinya itu tinggi gitu ya. Misalkan kita punya produk yang kira-kira nanti akan booming misalnya, padahal belum jelas ya. Nah itu kan kadang-kadang informasi itu dilebih-lebihkan supaya laku kita beli ternyata song atau enggak. Itu kan namanya dan tidak mengeksploitasi tapi tidak sesuai dengan produk yang ada. Selanjutnya kita harus menghindari riba ya. Jadi kalau pemasaran syariah harus menghindari praktek yang melibatkan riba atau bunga ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Jadi transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan tidak adil ya, tidak diperbolehkan. Makanya kalau syariah kan bagi hasil atau apa ya, strateginya bukan dapat bunga berapa. Kalau langsung di syariah kan seperti itu ya. Kita pinjam di syariah gitu ya untuk modal, maka pada waktu bunga atau yang kalau di konvensional itu bunganya naik, syariah kan naik. Jadi tidak mungkin naik sebelum ada fungsi dari atau persetujuan dari nasabahnya konsumennya. Itu bedanya. Kalau yang konvensional kan naik sesuai dengan aturan pemerintah, bunga naik turun. Saya nggak seperti itu. Lanjut. Memprioritaskan standar sosial. Pemasaran syariah juga menekan pentingnya memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Nah ini berarti melakukan bisnis dengan cara yang tidak hanya menguntungkan tapi juga membawa manfaat ya. Manfaatnya bagi masyarakat luas dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ya, jadi jangan sampai kita merusak lingkungan dengan misalkan limbah yang hasil kita produksi ya. Kadang-kadang sering gitu ya, home industry membuat apa limbahnya kurang kali selokan gitu ya. Akhirnya kan lingkungannya nggak baik ya gitu. Lanjut Mbak. Nah ini etika dalam persaingan. Prinsip syariah menekankan pada persaingan sehat dan fair ya. Taktik kontrol seperti menfitnah kompetitor, menyebarkan informasi palsu, sabotase itu tidak boleh ya, menjatuhkan lah ya. Silakan Mbak lanjut. Nah ini ada kepatuhan terhadap hukum dan aturan syariat ya. Jadi semua kegiatan pemasaran harus mematuhi hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah ya, termasuk dalam memastikan bahwa produk yang dipasarkan adalah halal dan baik. Itu baik. Nah integrasinya di sini diinspirasikan oleh etika Rasulullah ya, pada pendekatan yang sangat relevan untuk buruh migran di Indonesia di Hong Kong ya. Tidak hanya berfokus pada peningkatan keuntungan ekonomi ya, tapi juga memastikan praktik bisnis yang etis, adil dan berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Coba lanjutkan Mbak, biar cepat. Pertama ada kejujuran dan transaksi, itu bisa dilihat bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Ya, jadi bagi buruh migran Indonesia di Hong Kong yang terlibat dalam pemasaran produk atau jasa, penting untuk jujur mengenai kualitas, kuantitas, dan harga barang atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, ketika mempromosikan produk makanan halal, informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dan proses produksi harus disampaikan dengan jelas. Ya. Lanjut, transparansi dalam informasi, pastikan bahwa semua informasi yang diberikan kepada konsumen akurat, tidak menyesatkan. Ya. Jadi ini termasuk dalam penyampaian harga
yang sebenarnya tanpa ada biaya tersembunyi atau praktek yang dianggap sebagai penipuan, ya. Jadi adil harganya itu nggak nipu istilahnya ya, sesuai dengan kualitas produknya. Lanjut Pak. Keadilan tanpa diskriminasi. Perlakuan yang adil terhadap konsumen bahwa dalam pemasaran buruh migran harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan diskriminasi terhadap konsumen berdasarkan ras, agama, dan status sosial. Oh, yang beli bukan maksa dipakai, kan gitu ya. Yang beli nggak kena di mahal, gitu ya. Kalau pendatang kan biasanya seperti itu kan ya. Nah, itu nggak boleh ya. Ya itu makanya itu nggak boleh ya. Jadi itu ya, makanya harus adil dan ada konsumen. Harga yang adil ya, di sini menetapkan harga yang wajar dan kompetitif ya. Wajar dan kompetitif itu artinya tidak terlalu mahal tapi bisa berkompetisi dengan produk lawan gitu ya. Dan di situ kita harus bisa memanfaatkan situasi atau kebutuhan yang mendesak dengan konsumen. Misalnya ada praktek yang disediakan oleh Rasulullah di mana keuntungan tidak boleh didapatkan dengan cara menindas, ya. Jadi tidak boleh mengeksploitasi pihak lain. Oh kalau ini kurang bagus, model ini bagus atau merek ini bagus, itu tidak boleh. Lanjut Pak. Mematuhi prinsip halal dan thayyib ya ini ya. Produk halal ya mungkin ya. Buruh migran Indonesia di Hong Kong yang terlibat dalam penjualan makanan atau barang konsumen lainnya harus memastikan bahwa produk yang dijual adalah halal dan bebas dari bahan-bahan haram. Ya, jadi bahan bakunya haram itu jadinya yang halal. Ya, misalnya minyaknya minyak putih, nggak boleh. Ya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah dan perlindungan konsumen muslim yang tinggi akan produk halal. Maka biasanya ya WMP kita punya lembaga halal ya, bisa untuk menghalalkan, kita sudah punya lembaganya. Produk thayyib ya, selain halal, produk harus baik dan berkualitas ya, sesuai dengan Rasulullah SAW. Lalu menekankan pentingnya menawarkan produk yang bermanfaat dan tidak merugikan konsumen bagi dari segi kesehatan maupun kesejahteraan. Ya, lanjut Pak. Pertama, mengutamakan kepuasan ya. Jadi kalau pelanggan puas itu pasti dia akan kembali lagi ya. Kalau pelanggan itu merasa sampai kalau pakai produk ini merasa lebih nyaman, bahkan bercerita ya, atau word of mouth itu menceritakan kepada orang lain produk kita bagus dan sebagainya, nah, itu namanya mengalami kepuasan ya. Terus membangun hubungan jangka panjang. Nah itu sangat penting ya. Artinya kita lebih susah mencari orang yang sudah loyal dengan produk kita daripada kita mencari ya. Kalau orang yang sudah loyal dengan produk kita mau harga berapa pun. Tapi kalau yang pelanggan baru kan mesti berbandingkan dengan kompetitor, itu bedanya di situ. Sehingga kesannya untungnya gede tapi sebenarnya prosesnya lebih lama dan belum tentu sukses ya. Lanjut Pak. Promosi yang etis dan tidak berlebihan. Jadi tidak berlebihan dalam promosi. Di situ Rasulullah SAW menghindari pemborosan dan mendorong untuk hidup sehat, yang berarti tidak mempromosikan gaya hidup yang konsumtif. Nah ini kadang-kadang kan kita mempromosikan kalau terlalu supaya konsumtif ya, supaya cepat banyak beli ya, padahal itu tidak sesuai ya. Menghindari manipulasi psikologis ya, di mana pemasaran yang memanfaatkan kelemahan atau emosi konsumen yang secara tidak etis seperti menciptakan ketakutan, kecemasan ya, yang tidak perlu ya, misalkan makan ini kebanyakan ya, nanti mules ya, gitu ya. Nanti kenyang ya, pokoknya pasti ya gitu ya. Nah itu ya salah satu contoh. Ya lanjut Mbak. Amanah ya, berarti amanah dapat menepati janji dan menghindari praktik tidak etis ya. Janji Anda, jika ada janji yang dibuat dalam kampanye pemasaran, misalnya jaminan produk, layanan pengiriman cepat, 1 hari selesai, 1 hari nyampe dan sebagainya, nah, itu ya.
Terus penting untuk menepati janji itu ya. Jadi kalau memang di promosinya 1 hari nyampe ya sampai, alasan apapun harus sampai gitu ya, jangan sampai karena hujan ya dan sebagainya. Menghindari praktek tidak etis ya, itu salah satunya adalah guru pendidikan harus menghindari praktek seperti penyelundupan lainnya. Penyelundupan produk palsu, aktivitas ilegal lainnya bertentangan dengan hukum dan prinsip Islam. Pokoknya yang tidak halal itu ya boleh lah intinya gitu ya. Tidak sesuai dengan prinsip pemasaran juga. Lanjut Pak. Sudah selesai ya. Jadi ini terakhir adalah etika dalam pemasaran digital ya. Sekarang di era digital banyak guru pikiran menggunakan platform online ya. Platform online itu kita ikut jual di platform e-commerce ya. Untuk memasarkan produk dan jasanya. Saya juga ini ngalami ini ya. Saya pesan hotel dari Indonesia lewat Traveloka. Ya, jujur aja saya sedang alami. Ternyata sampai sini tidak sesuai dengan aslinya. Ya. Salah satu contoh ya. Jadi ini juga berarti tidak ya, makanya di sini seperti tidak menggunakan metode pemasaran tidak etis ya. Lalu, seperti tidak melakukan spamming, menghormati privasi konsumen, memberikan konten yang bermanfaat serta inspiratif ya. Sedangkan konten positifnya menggunakan media sosial dan platform digital itu menyebarkan pesan positif, inspiratif dan edukatif bisa. Jadi kita bisa sekali memberikan edukasi ya. Kalau dipakainya sesuai dengan aturan itu bisa apa. Terakhir ya Pak. Oke, saya kira untuk presentasi dari saya ya tentang perspektif ya pemasaran secara syariah ya cukup sekian ya, karena masih banyak yang lain. Saya tutup dengan bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.